Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Serang benar-benar menyita perhatian publik. Hal ini setelah 20 form C hasil asli pemilihan legislatif 2024 hilang saat hendak dilakukan proses penyandingan data. Hilangnya C hasil pileg di 20 tempat pemungutan suara menuai sorotan banyak elemen masyarakat. Bagaimana bisa dokumen negara hilang tanpa jejak? Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 12 Juli 2024. Hilangnya form C hasil itu membuat KPU Kota Serang menunda rapat pleno penyandingan sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Sementara itu, hilangnya form C hasil tersebut berbuntut panjang. KPU Kota Serang dilaporkan ke Polda Banten dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Polemik tersebut juga memicu aksi unjuk rasa mahasiswa yang menuntut agar KPU Kota Serang bertanggung jawab. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini sudah hadir bersama saya salah satu wartawan dari Provinsi Banten, Irfan Muntaha, dan kami akan berdiskusi seputar polemik ini yang berkembang di masyarakat dan mengikuti pemberitaan-pemberitaan. Selamat sore, Irfan. Ya, selamat sore, Rizky. Selamat sore, Sobat Kabar Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irfan, ini soal KPU Kota Serang dan Bawaslu Kota Serang. Ini seru banget ini, Irfan. Semakin memanas dan bahkan proses penyandingan rapat pleno rekapitulasi itu ditunda. Bahkan sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Padahal waktunya cuma 30 hari ya, sebagaimana Betul, yang dan seharusnya sudah selesai di tanggal 6 Juni kemarin, karena sudah 30 hari. Iya. Nah ini proses penyandingan ulang ini memang dilatar belakangi dengan adanya selisih ya, dan dugaan adanya penggelembungan suara. Nah itu bagaimana, Irfan? Ya, Rizky, memang kasus ini sudah berjalan lama ya, sejak setelah pelaksanaannya pemilu ya di tahun 2024 ini, sebagaimana catatan Kabar Banten begitu. Ini tidak lepas daripada perselisihan antara suara yang diraih oleh Partai PDI Perjuangan juga suara Partai Demokrat khusus di pemilihan legislatif ya, calon DPR RI di Dapil 2 Banten, ya, yaitu Kota Serang, kemudian Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Tetapi yang menjadi sorotan adalah di Kabupaten Serang dan Kota Serang ya. Nah, itu terus bergulir hingga sampainya pada saat ini, sebagaimana yang disampaikan Rizky tadi, itu KPU Kota Serang menunda ya proses jalannya apa yang sudah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penyandingan antara C hasil dengan D hasil ya, khusus untuk suara caleg dari PDIP kemudian juga dari Partai Demokrat. Nah, sebagai saya sedikit menyampaikan ke teman-teman di Sobat Kabar Banten, sebagaimana yang sudah kita beritakan secara berjenjang begitu ya, dan ini pada hari Senin 7 Juli 2024 kita memberitakan terkait dengan bahwa Demokrat dan PDIP saling klaim atas hasil ya penyandingan C hasil dengan D hasil yang dilakukan oleh teman-teman KPU Kota Serang begitu ya. Kemudian di hari Selasanya sebagaimana kita catat bahwa memang pada malam hari begitu, tepatnya pada malam Jumat ya kalau tidak salah ya, itu terjadi kericuhan di KPU Provinsi Banten karena penyandingan yang dilakukan oleh teman-teman dari KPU Kota Serang begitu, yaitu tidak membuat teman-teman dari Partai Demokrat dan PDIP pihak keduanya itu puas begitu ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kota Serang, sehingga menjadi protes
dan terjadilah keributan. Bahkan catatan kita yang kita dapatkan, palu sidang pun pada malam itu sempat hilang ya, begitu. Dirampas oleh mereka yang tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU Kota Serang. Kemudian pada tanggal 10 Rabu Juli 2024 sidang pleno ditunda sampai batas waktu yang ditentukan, begitu ya. Dan itu pada Rabu ya 10 Juli 2024. Kemudian pada hari Kamisnya, di hari Rabu ya, itu terjadi aksi demonstrasi dari teman-teman mahasiswa yang menuntut agar KPU Kota Serang begitu ya dievaluasi, termasuk Ketua KPU Kota Serang untuk dipecat dari jabatannya sebagai komisioner KPU Kota Serang. Nah, ini adalah catatan-catatan rentetan ya, sebagaimana apa yang sedang terjadi dalam polemik di hasil Pileg 2024 antara suara Partai Demokrat, perselisihan antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan begitu. Nah, itu adalah catatan kecil. Dalam catatan sejarahnya, Rizky, memang ini bermula ketika teman-teman Partai Demokrat menemukan kejanggalan suara di Kecamatan Tak-Takan waktu itu, dan hasil pengumpulan bukti-bukti yang didapatkan oleh teman-teman Demokrat ternyata diduga ya ada penggelembungan suara begitu, yang kemudian penggelembungan suara itu bukan memindahkan dari Partai Demokrat ke PDIP, tetapi diduga ada penambahan suara di pihak dari Partai PDIP begitu. Itu yang sangkaan dari teman-teman Partai Demokrat pada waktu itu, Rizky. Hingga kemudian dalam prosesnya teman-teman Demokrat dalam catatan saya kemudian melaporkan persoalan ini ke Bawaslu. Pada waktu itu ke Bawaslu Provinsi Banten, yang kemudian itu diproses oleh Bawaslu Provinsi Banten, dan hasilnya dalam sengketa itu dulu terbukti. Jadi Kecamatan Tak-Takan begitu dengan Kecamatan Walantaka kalau tidak salah ya, itu terbukti bersalah karena melakukan penggelembungan suara pada saat itu. Dan proses hukum pun terus bergulir pada akhirnya oleh teman-teman Demokrat, dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi. Singkat cerita, kemudian Mahkamah Konstitusi menginstruksikan ya, kemudian meminta KPU melakukan penyandingan C hasil dan D hasil khusus untuk suara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan begitu, untuk hasil calon legislatif DPR RI di Dapil 2 di Dapil Banten 2. Tetapi ini terjadi hanya untuk di Kecamatan Baros ya, Kabupaten Serang, dan itu memang sudah selesai dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Serang. Dan kemudian di KPU Kota Serang itu ada puluhan TPS itu ya, 74 TPS ya, itu di Kecamatan Tak-Takan dan Walantaka, sebagaimana tadi memang temuan-temuan itu sudah terbukti dalam persidangan di Bawaslu Provinsi Banten bahwa memang terjadi kesalahan ya yang dilakukan oleh teman-teman PPK. Ya, begitu, itu sejarah panjang persoalan ini hingga kemudian pada akhirnya penyandingan itu dilaksanakan oleh KPU Kota Serang, dan tentu sobat Kabar Banten juga menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Hingga terbaru adalah ditundanya ya proses penyandingan yang dilakukan oleh teman-teman KPU di Kota Serang. Dan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Karena dari KPU Kota Serang itu berkirim surat ke KPU RI terkait persoalan ini, karena selama mereka melakukan penyandingan, bahkan pada saat itu saran dari Bawaslu Kota Serang untuk melakukan penghitungan ulang surat suara karena adanya hilangnya form C hasil di 20 TPS. Ya, inilah yang kemudian menjadi keruwetan sebenarnya, Rizky. Ini menjadi pertanyaan publik juga, kenapa kok data dokumen yang sangat penting itu kemudian kok bisa hilang begitu. Sementara kan sebagaimana jejak rekam yang sudah kita catat, pada saat persidangan di MK data-data itu dikeluarkan, artinya ditampilkan kepada
peserta persidangan begitu untuk sebagai bukti ya. Tetapi kemudian dalam perjalanannya ketika kemudian mau proses penyandingan dilakukan itu dinyatakan hilang begitu, dan pernyataan hilang itu disampaikan langsung oleh KPU Kota Serang. Ini kan agak aneh begitu, dokumen sepenting itu kok bisa hilang begitu. Apakah memang hilang atau memang ada kesalahan teknis cara memasukkan data-data tersebut gitu. Hingga sampai saat ini pun tidak ada jawaban yang menurut saya tidak rasional gitu ya dari KPU Kota Serang atas hilangnya data hasil dan D hasil tersebut begitu, Rizky. Ini saya kira perlu penjelasan lebih dalam oleh teman-teman KPU Kota Serang. Apakah memang itu betul hilang begitu ya? Hilang, apakah memang hilang benar hilang keluar kotak yang sudah terkunci begitu, yang segel itu? Apakah memang ada hal lain sehingga itu yang menyebabkan dokumen rahasia itu bisa dinyatakan hilang. Itu saya kira KPU sampai saat ini belum memberikan jawaban yang rasional atas peristiwa itu, Rizky. Memang Irfan sebelumnya pada saat tanggal 3 Juli kemarin sesuai dengan putusan MK itu KPU Kota Serang melakukan penyandingan ulang data C hasil. Nah, pada saat melakukan proses penyandingan itu kemudian ditemukan adanya data C hasil asli sebanyak 20 TPS itu hilang. Nah, pada saat itu juga KPU Kota Serang membenarkan bahwa data C hasil tersebut hilang, namun dengan jawaban akan dilakukan penelusuran dan pencarian karena diduga hanya terselip, bukan hilang entah kemana. Karena pada saat persidangan di MK mereka itu menunjukkan dan membawa bukti-bukti lengkap termasuk C hasil di 20 TPS yang hilang tersebut. Nah, pada saat itu juga mereka mengatakan proses penyandingan diskorsing atau ditunda selama 2 jam. Kemudian lewat dari 2 jam ternyata C hasil tidak ditemukan. Hingga akhirnya besok dan ditunda sampai terakhir tuh kemarin itu data C hasil memang dinyatakan hilang. Dan memang KPU juga tidak memberikan kejelasan secara rasional kenapa data C hasil ini bisa hilang. Nah, itu juga dari Partai Demokrat itu mendesak, termasuk terakhir para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi itu melakukan aksi demonstrasi di depan kantor KPU Kota Serang dan mendesak juga untuk mempertanggungjawabkan dan memberikan kejelasan kenapa dokumen negara ini bisa hilang. Hingga kemudian kan di ini juga menjadi pertanyaan publik juga, karena kan putusan di Mahkamah Konstitusi perintahnya adalah penyandingan. Tapi kemudian dilaksanakanlah oleh teman-teman KPU Kota Serang itu dilakukan rekapitulasi, artinya menghitung ulang atas suara yang hasil pemilu 2024 ini begitu ya. Itu kan tidak masuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada waktu itu, tetapi itu dilakukan. Ini juga akan harus kemudian dirasionalkan kembali oleh KPU Kota Serang begitu ya, karena kan menjadi pertanyaan publik, kenapa kok putusannya kemana kemudian dilaksanakannya kemana, meskipun begitu ya itu adalah kalau tidak salah ada rekomendasi dari teman-teman Bawaslu Kota Serang begitu ya. Nah, sejauh sependek pengetahuan yang sudah kita gali, sebenarnya apapun yang dilakukan oleh teman-teman KPU itu harusnya berdasarkan hasil pleno ya. Ini patut dipertanyakan juga apakah rekapitulasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU Kota Serang itu berdasarkan hasil keputusan pleno di internal Komisioner KPU Kota Serang, atau memang itu secara langsung saja begitu dilakukan rekapitulasi dengan dasar rekomendasi dari teman-teman Bawaslu Kota Serang begitu ya. Dan hal lain yang patut dijawab juga, karena ini kan waktu yang diberikan oleh MK begitu dalam waktu 30 hari ya pelaksanaan penyandingan itu, tapi hingga batas waktu lebih daripada itu sampai hari ini begitu ya. Itu juga belum selesai dilakukan gitu, bahkan ditunda begitu ya, hingga sampai ada penjelasan dari KPU RI kabarnya begitu kan, karena KPU Kota Serang sudah mengirimkan surat ya kalau tidak salah ya karena tidak ke KPU RI meminta arahan atas persoalan penyandingan C hasil dan D hasil di Kota Serang ini, Rizky. Gitu. Jadi
atas dasar tersebut Irfan, karena saran dari Bawaslu dan KPU juga secara mungkin tidak sengaja menghilangkan C hasil tersebut, dari pihak Partai Demokrat akhirnya melaporkan KPU dan Bawaslu Kota Serang ke DKPP, ke Polda Banten dan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini kan menjadi beban bagi teman-teman KPU Kota Serang ya, sementara saat ini teman-teman KPU Kota Serang sedang dihadapkan dengan hajat pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang ya, sehingga saya kira ini juga harus segera mengambil sikap yang jelas begitu ya. Apakah kemudian ini harus benar-benar terus dilakukan oleh KPU Kota Serang atau memang ada pilihan lain, misalkan diambil alih oleh KPU Provinsi Banten ataupun KPU RI begitu. Karena kalau kita lihat dari pantauan lapangan begitu ya, ini semakin kesini semakin memanas begitu ya. Bahkan terbaru kan teman-teman dari Demokrat mendatangi DKPP gitu ya, melaporkan atas apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU Kota Serang dalam proses penyandingan C hasil dan D hasil ini. Ini tentu kalau bicara laporan tentu ini akan semakin rumit lagi karena teman-teman KPU akan dihadapkan dengan persoalan hukum begitu ya, baik itu di DKPP ataupun di Polda Banten kalau memang itu benar dilaporkan ke Polda Banten. Nah, resiko beratnya adalah bagaimana kalau kemudian proses di DKPP ini terbukti teman-teman KPU Kota Serang melakukan pelanggaran hukum begitu ya dalam proses penyelenggaraan ini. Kan tentu ada resiko yang lebih beratnya adalah mereka bisa diberhentikan begitu. Nah, ini juga akhirnya merembet ke hal yang juga sangat urgent saya kira, karena KPU Kota Serang secara kelembagaan dihadapkan dengan hajat Pilkada Kota Serang begitu. Ini saya kira yang perlu terus dicarikan solusinya oleh teman-teman KPU Kota Serang, sehingga hajat antara penyandingan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi begitu ya, kemudian juga hajat Pilkada agar tetap berjalan dan tentu kita harapkan kondusif begitu ya, Rizky. Nah Irfan, ini juga ada yang menarik. Demokrat itu tidak hanya sekedar penyandingan, tetapi ada juga soal PPK yang bermasalah, yang kemudian diloloskan kembali oleh KPU Kota Serang. Makanya saat ini KPU Kota Serang dan Bawaslu Kota Serang itu sudah mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena begitu banyak kasus, Irfan. Citranya tergerus begitu ya, karena berbagai macam persoalan yang belum selesai kira-kira begitu. Khususnya pada saat meloloskan PPK bermasalah di 2 kecamatan, yakni Taktakan dan Walantaka. Dan saat ini yang sedang hangat dan semakin panas adalah penyandingan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memang sejak awal kita terus memantau jalannya persoalan ini begitu ya, termasuk karena rangkaian antara pemilu dengan pilkada ini kan berjalan di tahun yang sama dan jaraknya tidak jauh berbeda begitu ya. Dan persoalan adanya PPK yang diloloskan oleh teman-teman KPU Kota Serang ini sudah kita ingatkan. Sebagaimana peran kita sebagai media begitu, kita sudah sampaikan melalui pemberitaan di Harian Umum Kabar Banten, dan itu hasil penelusuran memang terbukti bahwa PPK Taktakan dan Walantaka yang sudah terbukti dalam putusan Bawaslu Provinsi Banten itu bersalah begitu, itu diloloskan kembali begitu. Bahkan khususnya di Taktakan ini hampir kalau tidak salah hanya 1 yang tidak lolos dari mereka yang dinyatakan terbukti bersalah oleh Bawaslu Provinsi Banten. Nah, ini pun memang terkesan tidak begitu, dianggapnya tidak begitu urgen ya, karena kan beberapa kali kita konfirmasi begitu ke KPU Kota Serang, ya tanggapannya tidak begitu menjawab saya kira, karena lebih ke arah normatif begitu ya. Bahkan terkesan melindungi atas apa yang memang sedang terjadi begitu ya. Itu ya oleh KPU Kota Serang. Kemudian kita juga sebenarnya menunggu apa penegasan dari teman-teman Bawaslu atas temuan ini. Karena dalam proses persidangan yang menyatakan bersalah itu kan yang menyimpulkan ya, itu kan Bawaslu Provinsi Banten begitu ya. Dan kemudian yang kemudian menemukan pun sama Bawaslu Banten juga dalam penelusurannya juga mereka sudah tahu hal itu terjadi begitu, tapi memang sampai saat ini belum terjawab apa sebenarnya
yang sudah dilakukan oleh teman-teman Bawaslu dalam menyikapi atas adanya PPK yang lolos kembali, meskipun ternyata mereka adalah mereka yang bermasalah begitu ya dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 kemarin gitu. Dan PPK yang bermasalah yang diloloskan kembali ini ya asal usulnya dari sini juga itu dari adanya dugaan penggelembungan suara ya Irfan. Iya betul, itu kan peristiwanya terus bergeser hingga sampai saat ini begitu. Itu kan salah satunya mulai dari teman-teman PPK itu. Dan ini harus diketahui juga memang dari hasil diskusi kita dengan teman-teman yang sudah domisioner dari penyelenggara pemilu begitu ya, KPU Provinsi Banten, ya menyatakan itu tidak layak untuk diloloskan begitu, karena bagi mereka yang bermasalah sebenarnya itu akan berpotensi ulang terjadi melakukan kesalahan yang sama begitu. Dan anehnya hal itu sebelum itu diloloskan, sebelum itu ada pengumuman, Ketua KPU Provinsi Banten Pak Muhammad Ihsan menyatakan bahwa bagi mereka mantan PPK di pemilu 2004 begitu, jangan sampai diloloskan kembali untuk pilkada 2024. Meskipun jenjang beberapa hari kemudian ternyata dalam pengumuman ternyata berbalik begitu, ternyata memang tetap diloloskan oleh teman-teman KPU Kota Serang begitu. Itu memang sudah kita ingatkan bahwa tidak hanya saja oleh teman-teman KPU Provinsi Banten yang tadi sudah disampaikan, juga teman-teman alumni komisioner KPU Provinsi Banten mengingatkan bahwa akan terjadi potensi kesalahan yang berulang gitu kan. Ini hingga akhirnya kan sampai sekarang juga ternyata memang terbukti begitu ya, akibat kesalahan itu kemudian ini menjadi besar hingga kemudian menjadi fokus perhatian publik, termasuk teman-teman mahasiswa yang kemarin melakukan aksi demonstrasi atas persoalan ini, Rizky. Baik, Irfan, ada tanggapan dari pengamat politik soal terjadinya kehilangan hasil di KPU Kota Serang? Ya, beberapa pengamat yang menyatakan, termasuk dari Pak Saiful Bahri ya, pengamat politik sekaligus juga mantan anggota KPU Provinsi Banten, juga heran dengan peristiwa hilangnya C-hasil dan D-hasil di KPU Kota Serang ya begitu. Kok bisa dokumen seberharga itu kemudian bisa hilang? Dan anehnya itu kan dalam masa persoalan ya, gugatan di MK masih berlangsung dan seharusnya dokumen itu benar-benar diamankan begitu. Tapi kemudian dalam perjalanannya justru malah hilang. Ini kan jadi kalau kita harus rasionalkan dengan akal sehat begitu ya. Kalau memang hilang ya tentu harus ada jejak rekamnya. Kemungkinan hilangnya itu di mana begitu ya. Karena kan dalam sejarah sengketa ini ya dokumen itu dijadikan alat bukti di persidangan di Mahkamah Konstitusi begitu ya. Kemudian pandangan lain disampaikan oleh Pak Masudi sebagai mantan anggota KPU Provinsi Banten, menyatakan sama halnya. Sebagai orang yang berpengalaman, tentu yang paling berharga adalah C-hasil tersebut begitu yang hilang dari. Makanya ketika hilang agak aneh gitu ya, kenapa kok bisa hilang? Apakah memang ini hilang memang karena human error begitu ya, atau memang ada faktor lain begitu ya sehingga bisa disimpulkan dihilangkan begitu dalam tanda kutip begitu ya. Artinya bahwa ini harus secepatnya ditemukan. Jangan sampai ini terkesan dibiarkan karena beresiko. Beresiko kemana? Karena sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi begitu, itu harus dilakukan penyandingan begitu ya. Jadi kalau menurut Pak Masudi, kalau ini tidak segera ditemukan begitu, ini akan beresiko dan akan memunculkan polemik baru. Dan terbukti begitu kan, setelah KPU melakukan rekapitulasi begitu, terjadilah keributan ya dari teman-teman pihak yang tidak puas dengan apa yang sudah dilakukan teman-teman KPU Kota Serang. Saya kira ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa, tapi tentu dampaknya juga akan luar biasa juga kalau tidak segera diselesaikan begitu ya, Rizky. Dan memang nampaknya Irfan, KPU Kota Serang ini begitu banyak rentetan kasusnya, kasus persoalan terkait penyelenggaraan pemilu ini. Mulai dari meloloskan PPK yang bermasalah, kemudian tanggapannya normatif dan dia berpegang teguh dengan bahwa Bawaslu Provinsi Banten tidak
memberikan catatan bahwa PPK yang bermasalah tersebut tidak boleh dipilih kembali. Nah, kemudian adanya penyandingan ulang ini dan penyandingan ulang ini ditemukan 20 lembar C hasil hilang. Dan KPU Kota Serang lagi-lagi tidak bisa memberikan penjelasan, bahkan gantung. Nah, sedangkan teman-teman Demokrat menginginkan seperti apa hilangnya, bagaimana bisa hilang, dan kronologi lainnya, kenapa C hasil ini bisa hilang. Hingga sampai saat ini belum ada penjelasan yang bisa diterima. Ya, dan pada saat itu juga ketika Demokrat melaporkan KPU dan Bawaslu Kota Serang ke DKPP, KPU Kota Serang dan Bawaslu Kota Serang enggan memberikan komentar terkait pelaporan dan terkait aksi demonstrasi para mahasiswa ini. Bahkan para mahasiswa itu sempat ada aksi mendorong dan kejar-kejaran dengan aparat kepolisian. Karena mereka ingin perwakilan dari KPU Kota Serang itu keluar dan memberikan penjelasan ya terkait dengan itu ya. Namun hingga ricuh seperti itu, KPU Kota Serang pun tidak merespon sama sekali. Dan sekarang kita hanya bisa menunggu bagaimana balasan dari KPU RI dan seperti apa nantinya KPU Kota Serang akan menangani hal ini. Dan catatan terpenting adalah bagi teman-teman KPU, kini KPU Kota Serang tidak hanya dihadapkan dengan persoalan penyandingan, tetapi kan berhadapan dengan proses tentunya yang akan dilakukan oleh DKPP begitu, sebagaimana teman-teman Partai Demokrat melaporkan kasus ya di KPU Kota Serang terhadap DKPP begitu. Jadi nanti akan banyak catatan-catatan penting di Kabar Banten terkait dengan apa yang peristiwa di KPU Kota Serang jelang Pilkada 2024 ini. Dan kita harapkan tentunya Pilkada Kota Serang ini bisa berjalan sesuai dengan rencana, aman, jujur, dan damai. Sesuai dengan hitoh perjuangan di teman-teman penyelenggara lah ya. Baik, pemirsa Kabar Banten, tadi sudah kita bahas soal KPU Kota Serang yang semakin hari semakin hangat dan memanas ya, Irfan ya. Kita tunggu saja bagaimana nanti keputusan dari KPU RI terkait rapat pleno rekapitulasi penyandingan ulang di KPU Kota Serang ini. Kalau gitu, saya Rizky Putri Ananda dan Irfan Muntaha pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.